Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jasmina Dalifa Putri dari kelompok KKN AB7505E UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Jasmine akan menjelaskan tentang apa itu vaksinasi COVID-19 supaya teman-teman di rumah paham betul apa itu vaksin COVID-19 dan tidak akan takut lagi untuk vaksin. Yuk langsung aja, simak sampai akhir ya. Sebelum masuk ke materi mengenai vaksinasi COVID-19, mari kita pelajari istilah-istilah ini agar paham perbedaannya. Ada vaksinasi, vaksin, imunisasi, dan imunitas. Vaksinasi merupakan prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Vaksin merupakan produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Imunisasi merupakan proses yang membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi. Dan kemudian imunitas merupakan kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Dengan imunisasi akan terbentuk imunitas dan akhirnya masyarakat bisa terlindung dari penyakit menular. Nah, teman-teman jangan sampai kebalik ya dengan 4 istilah itu. Setelah teman-teman mengetahui apa itu pengertian vaksin, nah mari kita mengenal apa itu vaksin COVID-19. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama di Indonesia pada Maret 2020 silam, penyebaran kasus COVID-19 tidak hanya terjadi di daerah padat penduduk, tapi telah menyebar ke pedesaan bahkan daerah terpencil. Salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yaitu melalui vaksinasi. Apa aja sih tujuan pemberian vaksin COVID-19? Tujuannya yang pertama, untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau biasa disebut herd immunity. Dan yang keempat, untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Indonesia telah menjalankan program vaksinasi COVID-19 nasional sejak 13 Januari 2021 silam. Hingga awal Juni 2021, ada 3 vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Indonesia, yaitu Sinovac atau Coronavac, kemudian Sinopharm, dan AstraZeneca SKBio. Ketiganya direkomendasikan WHO dalam daftar penggunaan darurat atau EUL sejak Sinovac 1 Juni 2021, Sinopharm 7 Mei 2021, dan AstraZeneca SKBio 15 Februari 2021. Yuk mengenal lebih lanjut dengan ketiga jenis vaksin COVID-19 ini. Yang pertama, ada Sinovac atau Coronavac. Coronavac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Vaksin ini diproduksi oleh negara Cina. Penyuntikan vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini dan memproduksi antibodi untuk melawannya sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19. Menurut WHO, penyuntikan membutuhkan 2 atau 3 dosis. Yang kedua, vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm digunakan di Indonesia untuk program vaksinasi gotong royong sejak 18 Mei 2021. Melansir penjelasan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Jumat 7 Mei 2021, vaksin COVID-19 buatan Sinopharm adalah vaksin berjenis inactivated vaccine yang disebut SARS-CoV-2 vaksin atau Verocell. Vaksin berjenis inactivated adalah vaksin yang menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan terhadap virus tanpa mengambil resiko respon penyakit yang serius. WHO merekomendasikan vaksin Sinopharm diberikan dalam 2 dosis. Yang ketiga, ada AstraZeneca SKBio. Vaksin ini diproduksi oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford. Vaksin AstraZeneca menggunakan vektor adenovirus simpanse sebagai platform awalnya.
Ini berarti bahwa tim pengembang vaksin mengambil virus yang biasanya menginfeksi simpanse dan dimodifikasi secara genetik untuk menghindari kemungkinan konsekuensi penyakit pada manusia. Virus yang dimodifikasi ini membawa sebagian dari COVID-19 yang disebut protein spike. Protein spike adalah bagian menonjol seperti paku yang ada di permukaan virus corona SARS-CoV-2. Siapa aja sih yang menerima bantuan vaksin COVID-19 sebagai prioritas dari pemerintah? Kelompok prioritas meliputi masyarakat yang memiliki interaksi serta mobilitas tinggi dan dianggap rentan terpapar COVID-19. Menurut keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pemberian vaksin ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap 1 pada Januari hingga April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 antara lain tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2 pada Januari hingga April 2021. Adapun sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 yaitu yang pertama, petugas pelayanan publik yaitu TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, atau terminal. Kemudian, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada kelompok usia lanjut atau lansia, yang dimana usianya lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Tahap 3 pada April 2021 hingga Maret 2022. Selanjutnya, vaksinasi COVID-19 tahap 3 ini menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap 4 pada April 2021 hingga Maret 2022. Vaksinasi COVID-19 tahap 4 yang diberikan pemerintah sasarannya adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19? Vaksin bekerja dengan cara meniru agen penyakit baik berupa virus, bakteri, maupun mikroorganisme lainnya yang bisa menyebabkan penyakit. Dengan meniru, vaksin mengajarkan sistem kekebalan tubuh kita untuk secara spesifik bereaksi dengan cepat dan efektif melawan agen penyakit. Biasanya, hal tersebut dapat terjadi karena vaksin membawa agen penyakit yang sudah dilemahkan. Sistem kekebalan tubuh pun belajar dengan membangun memori tentang penyakit. Dengan begitu, tubuh kita bisa dengan cepat mengenali suatu penyakit dan melawannya sebelum kita menderita sakit berat. Sebagian vaksin COVID-19 dibuat dengan cara ini. Ada pula vaksin COVID-19 yang dikembangkan menggunakan pendekatan baru yang disebut vaksin messenger RNA atau mRNA. Berbeda dengan penyuntikan antigen atau zat yang memancing sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi, vaksin mRNA memberikan kode genetik yang dibutuhkan oleh sistem kekebalan tubuh kita untuk menghasilkan antigen sendiri. Teknologi vaksin mRNA sudah dipelajari selama beberapa puluh tahun. Vaksin mRNA tidak mengandung virus yang masih aktif dan tidak akan mengganggu DNA manusia. Sebelum divaksin, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi saat penyuntikan, termasuk memastikan kondisi tubuh yang sehat dan sudah menjalani pemeriksaan riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita. Berikut ada 3 kriteria kelompok penerima vaksin COVID-19. Yang pertama, ada kelompok layak untuk vaksinasi COVID-19, meliputi orang dengan reaksi anafilaksis, alergi obat atau alergi makanan, asma bronkial, rinitis alergi, urtikaria, dermatitis atopi, HIV, PPOK, tuberkulosis, kanker paru, interstitial lung disease, penyakit hati, diabetes mellitus terkontrol, obesitas, penurunan darah, dan nodul tiroid diperbolehkan untuk menerima vaksinasi COVID-19. Yang kedua, ada kelompok yang ditunda untuk vaksinasi COVID-19.
yaitu yang pertama, penerima vaksin yang mengalami demam lebih dari atau sama dengan 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, ukuran tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg ditunda sampai tekanan darah memungkinkan. Yang ketiga, setelah vaksinasi hepatitis B atau vaksinasi lainnya, ditunda 1 bulan kemudian. Yang terakhir, ada kelompok yang tidak layak divaksinasi, yaitu yang pertama, kelompok penyakit kronis yang belum terkendali. Yang kedua, penyakit autoimun. Yang ketiga, kelompok yang mendapatkan obat penurun kekebalan tubuh yang dosisnya besar, seperti obat kanker. Dan yang keempat, penentuan layak atau tidak layak vaksinasi COVID-19 oleh dokter. Bagaimana dengan ibu hamil? Apakah ibu hamil perlu mendapatkan vaksin COVID-19? Ibu hamil yang berisiko tinggi terpapar COVID-19, misalnya tenaga kesehatan, atau yang memiliki kondisi tertentu yang memperbesar resikonya mengalami sakit parah, dapat menerima vaksinasi setelah berkonsultasi dengan dokter atau bidan yang menanganinya. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apakah orang yang pernah terkena COVID-19 masih perlu divaksin? Ya, seseorang yang pernah tertular COVID-19 tetap perlu mendapatkan vaksin untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Penyintas COVID-19 bisa jadi memiliki kekebalan alamiah terhadap virus ini. Akan tetapi, belum diketahui seberapa lama kekebalan itu bertahan atau seefektif apa perlindungannya. Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Ada efek samping dari vaksin COVID-19 atau disebut juga dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI merupakan semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi yang menjadi perhatian. KIPI yang pertama ialah reaksi lokal yang dilaporkan selama studi klinik meliputi nyeri di tempat injeksi, pembekakan, eritema atau percak kemerahan pada kulit yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah, gatal, indurasi atau pengerasan kulit akibat peradangan, kemerahan, dan menurunnya sensasi dan warna kulit yang lebih pudar. Kemudian, ada reaksi sistemik yang umum dilaporkan selama studi klinik, yaitu meliputi nyeri otot, demam, rasa lelah, mual, muntah, dan sakit kepala. Jika teman-teman mengalami KIPI, segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan setempat agar segera ditangani ya. Apakah setelah vaksin kita tidak akan terkena COVID-19? Vaksin bukanlah obat. Pemberian vaksin tidak serta-merta menjamin seseorang tidak terkena COVID-19, tetapi menjadikan seseorang memiliki kekebalan untuk melawan penyakit sehingga jika terkena COVID-19 tidak menimbulkan kesakitan yang lebih parah. Jadi teman-teman, jangan takut untuk vaksin ya. Sekian teman-teman video penjelasan tentang vaksinasi COVID-19 dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah ya. Nah, sekarang jangan lagi takut untuk vaksinasi. Ayo vaksin, semoga kita terbebas dari pandemi ini. Jangan lupa like, subscribe channel kami ya. Dadah!